Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Humas Podcast Polres Kediri Kota. Hari ini di tengah-tengah ruang Humas kita sudah kedatangan salah satu founder dari wedding organizer, Mbak Evi Merdika. Halo. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Ini panggilnya Bribtu atau Mas Putra? Mas Putra aja Mas kayaknya. Putra aja ya. Biar lebih santai ya kan? Iya. Terima kasih banyak sudah diundang di Terima kasih. Humas Polres Kediri Kota dalam podcastnya ya Mas ya. Iya Mbak, terima kasih sudah meluangkan waktu juga untuk hadir ke sini. Nah, hari ini Mbak, kita mau bahas tentang wedding organizer. Kan mestinya banyak nih orang-orang di sana kan mungkin wedding organizer itu sebenarnya sebagai apa sih? Iya. Bisa dijelaskan Mbak? Iya, bagi untuk masyarakat yang belum tahu tentang wedding organizer atau perencana pernikahan begitu ya Mas Putra ya. Ini adalah sebuah konseptor atau perencana pernikahan. Jadi kita bilang klien atau pemangku hajat ya di dunia wedding organizer itu tidak perlu lagi untuk mengonsep acara, bingung mikirin acara, terus kemudian vendor-vendor. Kita bantu konsepin acara di hari H sampai dengan di pra acara. Jadi di pra acara sampai hari H begitu urutannya. Jadi untuk masyarakat ataupun klien yang sibuk dengan pekerjaannya, kemudian tidak ada waktu untuk mengurus pernikahannya. Nah, kita sebagai pelaku perencana pernikahan, kita akan mengonsepkan acara terkait dengan budgeting, kemudian regulasi acaranya seperti apa, tamu undangan, begitu vendor-vendor dari dekorasi, kemudian MUA, kemudian ada entertain, banyak yang ada di sana. Nanti itu intinya wedding organizer ini adalah sebagai salah satu perwakilan dari keluarga atau pemangku hajat untuk mewakili terkait dengan pernikahan begitu. Gitu ya. Jadi keluarga lebih terbantu ya dengan adanya wedding organizer. Pastinya lebih terbantu. Terus di tengah ini kan habis pandemi ya Mbak. Benar. Dimana kegiatan masih pandemi ya. Masih pandemi juga ya kan. Tapi sudah Iya. lebih ke level 1 ya, lebih banyak pelonggaran-pelonggaran. Iya. Kan kayak tahun kemarin kan kayak wedding itu kan lebih dibatasi. Bahkan sampai tidak ada resepsi pernikahan begitu ya. Pernikahan ya Mbak ya. Itu berdampak nggak sih Mbak di dalam wedding organizer sendiri? Iya, pastinya wedding organizer itu adalah jasa terkait dengan pernikahan. Sangat terdampak sekali ketika tidak ada resepsi pernikahan, pernikahan dibatasi, gedung-gedung ditutup, hotel juga ditutup. Itu sangat terdampak sekali bagi pelaku event organizer, wedding organizer ataupun pelaku seni baik di Kota Kediri ataupun di sekitarnya. Karena semuanya ini pasti terdampak begitu, Mas. Gitu ya. Jadi lebihnya kayak harus kita yang di bidang wedding organizer sendiri harus berinovasi gimana caranya biar ketika ada pelonggaran itu kita bisa mengarahkan keluarga untuk tetap menjaga prokes, tetap itu ya. Oh iya, pasti itu betul sekali. Karena tantangannya wedding organizer kita bicara di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai dengan sekarang 2021 mau ke 2022, pasti banyak regulasi dan kebijakan baik pemerintah, aparat keamanan juga terkait dengan penanggulangan pandemi COVID-19 terkait dengan PPKM, PSBB dan lain sebagainya. Itu sebagai tantangan sendiri sebagai pelaku wedding organizer, bagaimana cara kita tetap bisa survive di bisnis ini tanpa harus kita melanggar protokol kesehatan COVID-19 begitu Mas ya. Karena itu adalah tantangan sendiri. Berarti wedding organizer ini selain konseptor acara, terkait budgeting juga, wedding planner juga, tapi kita juga harus mengatur regulasi terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 agar tidak ada penambahan COVID-19 terkait dengan pesta pernikahan begitu kan. Karena banyak sekali klaster-klaster yang ditemukan saat resepsi pernikahan, dan ini yang menjadi kebijakan pemerintah semakin berubah-ubah begitu. Di satu sisi lain kita bicara terkait dengan regulasi, ini sangat menyayangkan karena banyak sekali masyarakat pekerjaannya terdampak begitu. Tapi sebagai memiliki kebijakan gitu kan, ini juga harus dibatasi seperti makan buah si malakama gitu Mas ya. Mau dilanjutin ya COVID-19 ini semakin meningkat, mau diberhentikan, masyarakat yang bekerja di situ pasti sangat terdampak begitu. Tapi apa bisa disimpulkan juga berarti kan seperti ini, dalam arti adanya WO di tengah-tengah pernikahan itu sebagai
yang merencanakan, mengatur dan sebagainya itu sebagai itu ya, dalam arti bisa dikatakan sebagai salah satu ujung tombak pencegahan angka COVID meningkat ya sebenarnya ya. Iya, betul, betul sekali. Bukan lagi ujung tombak ya. Istilahnya terkait keberhasilan acara itu kan juga menyangkut tentang wedding organizer ya. Gitu ya. Terus kemudian nanti kita harus koordinasi dengan Satgas Covid, tamu undangan. Semisalnya di masa PPKM level 4 kemarin sebenarnya yang tidak diizinkan adalah resepsi pernikahan, bukan terkait dengan prosesi pernikahan gitu ya. Jadi dalam istilahnya kita masih diperbolehkan untuk menyelenggarakan pernikahan dengan batasan tamu maksimal 20 orang. 20 orang itu sudah termasuk dengan pengantin, petugas KUA dan juga vendor-vendor yang ada di sana termasuk wedding organizer, kemudian foto video juga ada di situ. Nah, itu bagaimana peran seorang WO kita bisa meyakinkan keluarga, kita bisa bernegosiasi dengan Satgas Covid-19 dalam artian kita bantu untuk menanggulangi terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 begitu. Karena biasanya tanpa menggunakan wedding organizer, ya udah percaya aja deh sama dengan keluarga ya gitu. Padahal itu yang akan menjadi hal yang terlupakan nanti saat acara karena kita sibuk semua. Nggak ada yang nanti yang ngukur suhu, cek suhu maksud saya. Kemudian nanti terkait penggunaan hand sanitizer, regulasi tamu, terus kemudian nanti misalnya tamu berapa yang naik ke atas, pelaminan, jaga jarak, physical distancing begitu. Nah, salah satunya adalah mengunggah di media sosial. Itu kan kenapa kok tidak diizinkan? Karena itu nanti takutnya mengundang kerumunan begitu, Mas. Jadi kan kita mungkin bisa teman-temannya benar datang, sekali. gitu kan. Jadi jangan khawatir untuk para klien yang mungkin melakukan pesta pernikahan di masa pandemi ini kan kita sekarang sudah dibantu dengan alat yang canggih dengan teknologi informasi, adanya Zoom meeting kayak gitu kan. Kita bisa nikah secara virtual begitu. Bukan nikah secara virtual ya, kondangan secara virtual. Nikah secara virtual salamannya bingung juga. Iya, saya bingung juga kayak gitu. Jadi lebih itu ya, lebih adanya wedding organizer tuh lebih keluarga sendiri lebih nyaman ya, dalam arti kayak udah ada yang ngatur jarak, udah ada yang bantu ini seperti itu ya. Iya, benar sekali. Mungkin lebih jadi hal yang sangat penting di tengah-tengah pandemi ini. Ketika ada pernikahan pasti pakai WO juga ya kan. Iya, benar. Daripada pakai keluarga. Terus kayak gitu tuh biasanya ada nggak sih Mbak kayak keluarga dari dari klien gitu kayaknya, Mbak ini nanti gini ya kayak nggak mau diarahkan gitu tuh. Oh, pasti ada, karena itu adalah tantangan sebagai seorang wedding organizer mampu membackup keluarga untuk meyakinkan bahwa kita kan sebagai perencana pernikahan, otomatis kan bagaimana cara kita untuk meyakinkan keluarga agar konsep acara pernikahan itu berjalan sesuai dengan keinginan klien, dan juga tantangannya di masa pandemi itu adalah terkait dengan penanggulangan protokol kesehatan COVID-19 begitu. Perlunya edukasi, tapi kebanyakan saya lihat di masyarakat Kota Kediri khususnya sudah paham betul di masa pandemi COVID-19 ini kita memang ada batasan. Daripada nanti acaranya dibubarin daripada ya. Klien-klien ini sangat mengikuti protokol kesehatan COVID-19 begitu. Seperti halnya mungkin di level 1 ini kan pesta pernikahan 75% ya. Bukan berarti di loss 100%. Meskipun kita ada vaksinasi, kemudian ada aplikasi Peduli Lindungi, itu kan hanya sebagai fasilitas agar peningkatan COVID-19 ini bisa ditekan begitu kan. Bukan berarti kita harus ngeloskan pernikahan itu tidak. Nah, ini peran serta wedding organizer untuk meyakinkan keluarga bahwa tamu undangan pun harus ada sertifikat vaksinasi, kemudian download aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini kan kita juga butuh tenaga ahli seperti IT untuk aplikasi Peduli Lindungi, barcode juga begitu. Itu perlu edukasinya seperti itu. Terus terkait dengan acara, biasanya kan kalau gedung itu ada dibagi 2 sesi kan. Jadi sesi pertama itu kalau di gedung resepsi pernikahan jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang, terus kemudian jam 2 sampai dengan jam 3. Itu di masa pandemi. Nah, ini kita bisa bagi 3 sesi. Itu gunanya apa? Mungkin kalau misalnya tamunya katakanlah 150, 200, 300, itu tidak datang semuanya. Nah, kita atur dari awal, dari undangan itu kita sudah atur di situ. Jadi tamunya benar-benar kita bantu untuk standar protokol kesehatan COVID-19, jadi bergantian. Kemudian di tren masa pandemi COVID-19 ini kondisi atas pelaminan pun kita bagi 2 trap. Kalau dulu kan 1 trap, jadi untuk yang
tamu undangan bisa langsung berjabat tangan dengan kedua mempelai dan keluarga untuk mengucapkan ucapan selamat begitu. Gitu ya. Kalau sekarang kan dibatasi dengan satu trap lagi hanya untuk nama Siti aja begitu kan. Jadi kita tetap meminimalisir. Kemudian adanya wedding organizer kan seperti adanya protokol. Di sana kan ada runner, protokol, atas pelaminan, turun pelaminan, naik pelaminan, LOMC. Kemudian nanti yang bagian depan juga ada FOH, banyak di sana. Nah, itu nanti biasanya kita atur untuk yang atas pelaminan sudah bawa hand sanitizer. Jadi kita bicara urut-urutannya dulu gimana, Mas? Oh, gak apa-apa. Jadi Gitu biar ya, sekalian biar gak loncat-loncat tahu juga gitu ya. Nah, untuk wedding organizer, untuk masyarakat yang belum tahu, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini kan, kita biasanya untuk resepsi itu untuk SOP-nya 10 orang. 10 orang itu 10 orang wedding organizer. di depan itu untuk cek suhu badan, kemudian untuk cek aplikasi Peduli Lindungi. Sekarang kan harus masuk pakai itu kayak gitu. Nanti untuk regulasi buku tamu souvenir itu ada 1 sampai 2 orang. Kemudian nanti ada runners sama protokol. Kalau protokol itu nanti untuk tugasnya tamu VIP, itu bisa keluarga atau mungkin pimpinan dari kepala daerah atau mungkin pimpinan dari klien tersebut gitu ya, yang istilahnya jadikan VIP kayak gitu, tamu spesial lah gitu. Itu di protokol. Terus nanti ada FOH itu bidang musik. Jadi kan di masa pandemi ini kan entertain itu seperti band kan kita keep dulu ya. Jadi ini gunanya wedding organizer meskipun nggak ada band, tapi tetap di gedung itu suasananya aktif dengan adanya FOH kayak gitu. Terus kemudian ada CPW sama CPP. Pendamping CPP itu adalah mendampingi mempelai laki-laki dan koordinasi dengan keluarga, termasuk dengan pendampingan keluarga itu termasuk terkait dengan kedatangan, kemudian jumlah tamu keluarga yang diundang, terus nanti koordinasi dengan vendor fotografi, terus MUA juga. Nah, untuk CPW itu pendampingan juga seperti itu, hampir sama dengan CPP begitu, Mas. Nah, nanti tugasnya ada yang atas pelaminan. Atas pelaminan ini adalah mengatur tamu undangan yang ingin menyampaikan ucapan selamat kepada pemangku hajat. Di masa pandemi COVID-19 ini sangat penting sekali karena kita bisa mengatur dari awal kan gini. Stop, oke. Kita naikin 3 orang, jadi biar tetap prokes gitu. Memang sih di masa pandemi itu meskipun kita nikah di hotel kayak gitu kan memang mengundang tamu 150 pun nggak bisa serame kayak dulu. Bahkan kita tidak diizinkan untuk prasmanan kayak gitu. Gunanya yang naik pelaminan, di atas pelaminan itu ngatur foto, Mas. Jadi silakan Ibu sebelah kanan, sebelah kiri kayak gitu ya. Jadi saya sebelah mana nih ya? Udah siap belum ya? gitu. Terus sama turun pelaminan. Pelaminan itu biasanya kalau ada keluarga yang sudah sepuh atau mungkin yang butuh bantuan untuk turun karena naik tangga kan, turun tangga kita bantu kayak gitu. Terus kemudian seluruh pelaku wedding organizer kita menggunakan sarung tangan, menggunakan hand sanitizer juga. Terus menggunakan masker di situ sesuai dengan standar prokes. Meskipun di panggung pelaminan itu ada trapnya kan, Mas, ada trapnya, panggung 1 sama 2 gini kan. Jadi ada batasannya, sekalipun karena ini adalah momen sekali seumur hidup, biasanya itu ada mempelai yang pakai face shield, ada yang melepas juga gitu dengan ketentuan yang berlaku, atau saat foto boleh dilepas tapi dengan jaga jarak kayak gitu. Jadi kita ada atur jaga jarak itu sangat penting. Nah, itu kan peran wedding organizer yang benar-benar paham di situ, yang harus turun tangan. Kalau hanya keluarga saja kan pasti nanti ya udahlah foto kayak gitu. Kan kita juga benar ada list keluarga kayak gitu. Terus kemudian prasmanan juga nggak seperti dahulu lagi. Kalau prasmanan kita lihat misalnya satu meja ini ada 3 orang atau 5 orang yang harusnya kapasitasnya 10 orang, jadi 3 orang 5 orang. Nah, itu kan perannya wedding organizer. Biasanya keluarga ini karena semuanya sudah saudara, terus kemudian tamu undangan kayak gitu kan nggak enak nih aku ngusir kayak gitu. Nah, itu perannya wedding organizer. Mohon maaf Ibu, karena kita lagi kondisi pandemi COVID-19, jadi makanya kita bergantian seperti itu. Jadi kita harus tetap membawa kesan ramah karena kita mewakili keluarga begitu. Jadi peran wedding organizer di era pandemi ini juga sangat krusial juga ya, penting juga. Kalau memang diacarakan dengan tanpa wedding organizer mungkin tidak bisa serinci itu dan sedetil itu ya kan. Kalau apalagi bahas budgeting di pra acara itu banyak sekali. Pasti kan ada yang ini aku nikah nih, budgetnya sekian, ternyata overcost lah itu juga ya kan. Akhirnya juga repot juga. Padahal kepikiran kadang-kadang orang itu mikir kayak gini, klien tuh ngapain sih pakai jasa wedding organizer, kan itu cuma jasa, kita bisa urus sama keluarga. Bisa jadi menggunakan ada yang bilang pakai jasa wedding organizer tuh pernikahan budgetingnya semakin
tambah gitu. Tapi justru dengan menggunakan wedding planner, wedding organizer kita bisa bantu untuk spill budgeting gitu. Misalnya ada budget berapa gitu kan. Apalagi Lebih sekarang lah ya. iya sesuai dengan kebutuhan klien sih gitu. Misalkan lebih, kalau misal sekitar sekian ya udah sekian, nggak lebih banget ya kan. Iya. Lebih gitu. Terus kayak apa namanya, ketika Mbak Evi sendiri dan timnya terjun di lapangan, ada nggak sih kayak crash dengan, bukan dari keluarga ya, kayak tamu yang kadang-kadang kan ada orang-orang kan yang, "Oh, Mbak aku duluan, Mbak aku gini. Ternyata padahal nggak boleh kayak gitu. Misalkan udah batas 3 atas, terus ada tamu yang tiba-tiba masuk ikut juga gitu tuh. Ada nggak sih pengalaman kayak gitu, Mbak? Iya, karena kita wedding organizer sebagai jasa pasti sering lah dikomplain, itu sering ya. Kita ngerasa kita udah benar, tapi keluarga gini-gini, tamu dan gini masih ada yang salah. Apalagi kan kita sebagai intinya protokol di sana gitu kan. Kita yang melarang-larang kayak gitu, pastilah dikomplain tuh pasti sudah pasti itu. Apalagi kalau mengurus tamu undangan tuh yang banyak sekali, berjubel sekali kayak gitu. Antri aja bisa kayak kok diduluin gini-gini gitu. Sama halnya seperti inilah acara vaksinasi begitu kan. Banyak orang sekali, kita di sana tantangannya itu bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan. Tamu sebanyak itu yang menjadi tantangan sendiri. Makanya kita tidak bisa bekerja secara sendirian. Kita bekerja dengan tim, dengan minimal 10 tim itu sudah SOP. Kalau di bawah 10 tim ya bisa sih mungkin akad nikah kayak gitu. Karena orang banyak itu susah gampang loh Mas gitu. Itu tantangan juga. Dan timnya pun juga sudah dibagi sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Iya benar gitu, benar. Kita harus meyakinkan Satgas Covid juga gitu kan. Satgas Covid sejauh ini saya rasa di Kota Kediri sangat amat memantau begitu kan. Adanya pernikahan begitu kan. Jadi ya ini adalah tantangan bagaimana cara kita untuk dari awal kan ada meeting kan. Kalau di wedding organizer saya itu ada 3 kali meeting keluarga, meeting all vendor, nanti final meeting juga, meeting dengan tim, banyak sekali. Itu gunanya untuk kita mengatur dari awal sampai akhir gitu. Jadi perannya wedding organizer itu sangat penting sekali di pra-acara, di hari acara sampai di akhir acara gitu. Itu menjadi sampai selesai pernikahan, keluarga capek pulang, kita masih ada di gedung, kita masih ada di hotel kayak gitu. Kita masih mengurus banyak hal gitu. Berarti juga ibaratnya juga harus ada sinkron juga ya sama keluarga, ngecek mungkin ya kayak terakhir gitu. Apalagi di masa pandemi begini kan Mas ya, sebelum acara mulai itu kita sudah semprot desinfektan kayak gitu. Saya ada beberapa video atau foto nanti bisa ditayangkan terkait dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 acara wedding. Terus kemudian kita juga bantu seperti halnya stand prokes harus ada gitu, termogan, banyaklah Mas yang disiapkan di masa pandemi gitu. Kayak termogan gitu yang menyediakan dari wedding organizer. Oh, dari WU-nya juga. Di hotel sebenarnya ada, tapi kita tetap harus mewanti-wanti, kita harus sedia karena itu memang SOP yang dijalankan di masa pandemi COVID-19. Banyak sekali gitu. Iya, soalnya kalau ibaratnya kalau ada acara nggak ada persiapan juga repot juga. Iya benar. Iya. Berarti juga bisa dibilang juga wedding organizer nih salah satu ujung tombak dari pencegahan kenaikan angka COVID di Kota Kediri ya kan. Respect. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat kebijakan kan orang sering salah persepsi terkait membaca informasi begitu. Tidak diizinkan pernikahan, tidak diizinkan ini itu, marah-marah duluan. Padahal kita baca dulu, kita cerna dulu, boleh pernikahan. Yang tidak diizinkan kan resepsi pernikahan, acara pernikahan boleh kayak gitu. Jadi apalagi kayak sebenarnya pelurus dari itu ya. Di masa PPKM level 1 begini 75% untuk resepsi pernikahan bukan berarti 100% kita seperti kembali ke dulu gitu kan. Karena mungkin kita banyak merasa bahwa masyarakat itu udah vaksinasi, kita udah aman. Belum tentu juga, kita harus jaga-jaga kayak gitu. Iya, kan ibaratnya kan mencegah lebih baik kan daripada mengobati. Benar. Ya, mungkin selain dari apa namanya? Sebagai penggiat pelaku wedding organizer ya kan. Iya. Mbak Evi juga masih meneruskan sekolahnya. Iya benar. S2 ya Mbak? Alhamdulillah S2. Oh, di mana Mbak? Saya di UINSA Surabaya, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Wah, makanya ini saya kalah ini. Kebetulan juga ada pekerjaan juga
salah satu instansi pemerintahan di Kabupaten Kediri. Jadi terkait dengan regulasi kita benar-benar harus jaga aja. Karena kita juga sebagai wedding organizer kan, sebagai pelaku WO kan kita harus bisa menjadi contoh buat masyarakat juga. Iya. Begitu. Jadi ibaratnya jadi barometer lah ya. Begitu. Acaranya harus seperti ini. Mungkin Mbak Evi ada pesan-pesan untuk para pelaku wedding organizer di Kota Kediri agar mungkin bisa menyemangati atau mungkin memberi motivasi, ayo sama-sama kita bisa gitu. Pesannya apa ya? Ya mungkin untuk umum aja ya, bagi pelaku seni, pekerja event, wedding organizer kan kita sebagai pelaku yang sangat terdampak di masa pandemi COVID-19. Tapi bukan berarti kita mati suri begitu. Sekalipun tidak ada event, kita harus terus melakukan inovasi karena banyak hal kok yang masih bisa kita lakukan, seperti halnya di masa PPKM. Bukan berarti resepsi pernikahan nggak boleh. Kita harus ada terobosan gitu. Justru ini adalah peran kita untuk meyakinkan masyarakat, meyakinkan klien bahwa dengan adanya pekerja event, dengan adanya event organizer, wedding organizer, kita bisa membantu untuk penerapan protokol kesehatan COVID-19 dengan inovasi-inovasi kita begitu. Jadi jangan khawatir, rezeki itu sudah diatur sama Tuhan. Jadi kita atur aja bagaimana cara kita untuk bisa tetap memberikan inovasi, kita bermanfaat. Yang penting itu bermanfaat dulu kepada masyarakat gitu. Nanti rezeki selanjutnya pasti akan diatur sama Tuhan kayak gitu. Dan pastinya jangan patah semangat gitu. Apapun bisa kita lakukan, semuanya ada solusinya. Intinya itu bagaimana cara kita bisa bekerja sama dengan baik, bagaimana cara kita bisa bernegosiasi dengan baik, dengan kepala dingin, dengan menjalin relasi dengan baik juga begitu. Ya, jadi untuk yang para pelaku seni dan para pedagang UMKM mungkin ya, pelaku UMKM tetap semangat karena pandemi ini kan juga sudah mulai turun drastis ya Mbak ya. Dalam arti sudah mulai membaik, keadaan sudah mulai membaik, tapi tetap untuk selalu jaga-jaga. Iya, luar biasa loh ini penanggulangannya ini dari seluruh satker gitu ya, bekerja sama. Saya lihat Polres Kediri Kota wah sangat gencar-gencar melakukan vaksinasi juga. Ini kan juga mengangkat herd immunity juga kan Mas ya. Saling mendukung ya kan, agar saling mendukung. Agar ekonomi juga kembali lagi. Agar perekonomian semakin meningkat lagi, semakin kuat lagi begitu kan. Jadi biar tidak ada yang terdampak juga gitu. Jadi untuk yang menyaksikan podcast Humas Polres Kediri Kota hari ini, agar kita sama-sama untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Apapun yang kita lakukan itu selalu ada resiko pastinya. Pasti kita harus itu. berpikir lebih panjang lagi. Iya. Oke, mungkin sekian aja Mbak. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf ya Mbak kalau misalkan tadi ada pertanyaan yang keliru juga. Seru kok di sini. Kapan-kapan diundang lagi boleh loh. Siap. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Ruang Humas Polres Kediri Kota dan subscribe YouTube kita di Ruang Humas ya. Jangan lupa komen, like, dan share ke teman-teman kalian karena banyak informasi-informasi penting yang nanti akan kita bagikan kepada kalian. Oke, terima kasih Mbak Evi atas waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.